Oke, berkaitan dengan mata kuliah penilaian hasil belajar, materi kita kali ini membahas tentang penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Di sini terdapat dua tujuan yang hendak kita capai sesudah mempelajari atau mendengarkan materi kali ini. Yang pertama, memahami konsep penilaian menurut kurikulum 2013, terutama yang tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang kedua, memahami mekanisme penilaian hasil belajar. Oke, kita akan membahas tujuan yang pertama, yaitu memahami konsep penilaian menurut kurikulum 2013. Sebelumnya, mari kita coba pahami kembali apa yang dimaksud dengan hasil belajar. Hasil belajar menurut Kunanda adalah kompetensi dan kemampuan tertentu, baik kognitif, afektif, dan psikomotor yang harus dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami, ternyata ketika kita berbicara tentang hasil belajar, maka tidak terbatas pada salah satu aspek saja, tetapi ketiga aspek, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Sehingga dengan demikian dapat kita katakan bahwa hasil belajar tidak sama dengan prestasi belajar. Perbedaannya terletak pada jika kita berbicara hasil prestasi belajar, maka kita hanya berbicara pada salah satu aspek saja. Contohnya, ketika kita berbicara tentang prestasi, maka yang difokuskan hanya pada salah satu aspek seperti prestasi belajar matematika, prestasi belajar fisika, prestasi olahraga. Tetapi kalau kita berbicara tentang hasil belajar, maka sudah tentu harus mencapai ketiga ranah tersebut. Dengan demikian, penilaian hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan keputusan tentang pencapaian kompetensi yang terjadi selama proses pembelajaran. Jadi, perlu kita garis bawahi bahwa penilaian harus dilakukan guru selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang dimaksud dengan proses pembelajaran di sini yaitu kegiatan belajar mengajar selama 1 semester atau 1 tahun. Penentuan ketuntasan belajar peserta didik tidak hanya dilakukan melalui ujian tengah semester atau ujian kenaikan kelas saja. Namun penilaian harus dilakukan yang mendukung pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga menjadi masuk akal bila pembahasan mengenai hasil belajar harus mengacu pada pencapaian ketiga ranah pembelajaran tersebut, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fungsi penilaian hasil belajar. Di sini terdapat 5 fungsi penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama sebagai gambaran pencapaian kompetensi peserta didik. Artinya, melalui penilaian, kita dapat mengetahui seberapa baik kompetensi yang dicapai atau dikuasai oleh peserta didik. Sehingga melalui penilaian akan diperoleh informasi tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, fungsi penilaian yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi untuk penentuan langkah berikutnya. Maksudnya, melalui penilaian, guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukannya.
sehingga guru dapat membuat perencanaan kembali untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sebelumnya, sehingga pada pertemuan atau pembelajaran selanjutnya kelemahan-kelemahan yang terjadi sebelumnya dapat diantisipasi. Bagi peserta didik, kegiatan penilaian atau evaluasi ini dapat membantu dirinya untuk membuat keputusan atau langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun pemilihan jurusan. Sehingga melalui penilaian atau evaluasi ini, siswa dapat mengetahui kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, fungsi penilaian hasil belajar yang ketiga yaitu memperoleh informasi terkait kesulitan belajar peserta didik dan kemungkinan prestasi yang dapat dikembangkan. Maksudnya, hasil penilaian hasil belajar dapat digunakan guru untuk membuat keputusan apakah guru perlu melakukan remedial atau pengerjaan. Remedial biasanya dilakukan atau diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM, dan sedangkan pengerjaan diberikan kepada peserta didik yang dianggap mampu untuk melanjutkan kepada materi atau memperdalam materi selanjutnya. Kemudian yang keempat, menemukan kelemahan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui penilaian, guru dapat mengidentifikasi atau menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajarannya. Dengan menemukan kekurangan atau kelemahan, guru dapat mencari tindakan perbaikan atau menemukan tindakan perbaikan. Cara lain yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kelemahan proses pembelajaran dengan cara melihat respon peserta didik selama proses pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan angket, baik angket terbuka maupun angket tertutup, yang mungkin isinya berkaitan dengan perasaan atau sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran. Melalui angket yang diberikan, guru dapat memperoleh informasi terkait dengan kelemahan proses pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian yang kelima, kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan belajar peserta didik. Maksudnya, melalui penilaian hasil belajar, guru dan sekolah dapat mengontrol perkembangan peserta didik, yakni berapa persen yang tuntas, yang mencapai KKM, berapa persen yang tidak tuntas, yang tidak mencapai KKM, dan berapa persen yang berada pada kisaran rata-rata kelas. Dengan mengetahui berapa persen yang tuntas, yang tidak tuntas, dan yang berada pada rata-rata kelas, guru dan sekolah dapat melakukan pengembangan terhadap proses pembelajaran. Kemudian, berdasarkan fungsi-fungsi penilaian hasil belajar tersebut, hasil belajar secara umum dapat ditujukan untuk beberapa komponen pendidikan, yaitu bagi peserta didik sendiri untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam proses belajar atau mengetahui tingkat pencapaian kompetensi atau kompetensi yang dimilikinya selama proses belajar di sekolah. Sedangkan bagi guru sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kegiatan proses pembelajaran, dan bagi sekolah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja guru dan sekolah, sekaligus sebagai bahan pelaporan kepada komponen-komponen atau kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan, seperti
laporan terhadap orang tua terkait perkembangan anaknya atau terkait perkembangan peserta didik, laporan terhadap Dinas Pendidikan terkait perkembangan sekolah dan kemajuan belajar peserta didik, dan laporan terhadap masyarakat, dan tentunya bagi dunia kerja atau dunia usaha. Oke, yang berikut kita coba memahami penilaian hasil belajar menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 harus mengacu pada Permendikbud tersebut. Dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam penjelasannya pada Permendikbud tersebut, dinyatakan bahwa penilaian sikap merupakan kegiatan dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang kedua, penilaian pengetahuan merupakan kegiatan dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Dan yang terakhir, penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidik dan atau pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat kita ketahui bahwa penekanan penilaian hasil belajar pada kurikulum 2013 menghendaki mencakup ketiga ranah tersebut yang perlu dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan karakteristik dan jenjang pendidikan peserta didik. Berikut dapat kita lihat bagian dari penilaian atau keseimbangan antara pencapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada kurikulum 2013. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan dan jenjang pendidikan peserta didik, penguasaan kompetensi pengetahuan dan keterampilan semakin besar atau semakin luas. Tetapi penguasaan kompetensi sikap semakin kecil. Sebaliknya, ketika tingkat pendidikan peserta didik masih rendah, di sini masih pada tingkat SD, yaitu tingkat pengetahuan dan keterampilan tidak sebanding dengan sikap. Sehingga pada tingkat dasar, sikap benar-benar diperkuat dengan tujuan pada tingkat akhir atau pendidikan yang lebih tinggi, sikap sudah tertanam pada diri peserta didik. Sehingga yang perlu dikembangkan hanya pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Sehingga ketika kelak peserta didik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sudah memiliki fondasi yang kuat, sehingga pada jenjang yang lebih tinggi, yang lebih diperdalam adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, dalam pemilihan teknik penilaian, guru pada jenjang pendidikan lebih rendah, baik tingkat SD, PAUD, lebih banyak proporsi penilaiannya menggunakan teknik penilaian terkait dengan soft skill. Misalnya, kemampuan yang perlu dilatih dan diukur antara lain berkaitan dengan kegiatan mengamati, motivasi, berprestasi, kerjasama, disiplin, berkomunikasi, dan lain sebagainya, daripada penilaian yang bersifat hard skill, yaitu pengukuran penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Demikian sebaliknya, para pendidik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan menengah
dapat lebih banyak menggunakan teknik penilaian yang bersifat hard skill, yaitu misalnya berkaitan dengan pengukuran konsep, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan hal lain terkait dengan kemampuan akademik. Oke, kita masuk kepada tujuan yang kedua, yaitu memahami mekanisme penilaian hasil belajar. Dalam memahami mekanisme penilaian hasil belajar, terdapat siklus pengajaran yang terdiri dari 3 tahap, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan yang ketiga menilai dan evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan, semua hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penilaian telah disusun terlebih dahulu. Nah, di sini dalam tahap perencanaan, guru terdapat hal yang namanya indikator dan tujuan pembelajaran. Pada saat menyusun tujuan pembelajaran, guru sudah mengetahui cara atau teknik yang akan dilakukan sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, dan pada akhirnya juga menyusun instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai ketercapaian dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, maka inilah yang namanya kenapa ketiga aspek ini disebut siklus, karena melalui perencanaan guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan melalui pelaksanaan pembelajaran pada akhirnya guru akan melaksanakan penilaian dan evaluasi. Bentuk akhir dari evaluasi adalah guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan kemudian melaksanakan perbaikan terhadap pembelajaran selanjutnya. Tujuannya, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pembelajaran sebelumnya tidak terulang. Selain itu, melalui proses evaluasi dan menilai, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian dari peserta didik. Yang berikut kita coba melihat mekanisme penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, yaitu pada ayat pertama pasal 9 dikatakan bahwa mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan melalui perencanaan strategi penilaian oleh pendidik, dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Jadi di sini terlihat bahwa guru wajib menyusun instrumen penilaian sejak awal untuk menjawab tujuan pembelajaran. Karena saat kita menyusun tujuan pembelajaran, kita sudah mengetahui target apa yang akan kita capai, cara apa pencapaiannya, dan bagaimana mengukur pencapaiannya. Sehingga di sini wajib guru sudah menyusun indikator penilaian pada tahap penyusunan RPP. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sehingga kamu dapat mendapatkan notifikasi materi selanjutnya. Oke, tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, di manakah letak perbedaan antara afektif, kognitif, dan psikomotor dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013. Yang kedua, bagaimanakah cara melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, apakah memungkinkan guru dapat menilai ketiga aspek tersebut, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan menggunakan instrumen penilaian yang sama. Yang keempat, bagaimanakah prosedur penilaian dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta yang lima, kepada siapa sajakah hasil penilaian secara umum ditujukan. Selamat bekerja.